Fernando Randi. Welcome to Panya Podcast. Podcast yang ngebahas tentang fotografi dari segala sisinya dan dengan semua manusianya. Because what? Because everyone has a story. Jadi jangan kemana-mana, selamat mendengarkan. Dan satu lagi yang paling penting, gak usah terlalu serius. Oke, ciu. Asik. Halo pendengar podcast, balik lagi di Panya Podcast. Oke guys, di edisi yang kedua ini gua udah kedatangan tamu yang spesial banget. Asik. Mari kita sambut Ardiles Agiyuba. Halo. Mas, apa bang apa nih? Gua bebas ya. Mas. Nama juga enggak apa-apa dong. Bang deh, bang ya. Kok jadi grogi gini ya? Mas Ardiles, apa kabar? Baik dong. Baik ya. Lu gimana kabar? Sehat baik. Paling ada PHK doang kemarin. Maklum industri ya kan Mas Ardiles. Iya, kita di sini untuk melawan industri. Untuk melawan industri, benar. Aduh. Mas. Yoi. Lagi sibuk apa nih? Gue sih sekarang tiap hari ngampus. Oh, kuliah lagi? Enggak. Oh, enggak. Jadi gue sekarang kerja tetap di kampus, bro. Kirain Malang, bro. Oh iya. Oh, maksudnya ngajar ya Mas Ardiles? Iya, ngajar di mana Mas sekarang, Mas? Di Prodi DKV Universitas Multimedia Nusantara. Oh, UMN ya. Yoi. Yang di mana? BSD ya? Gading Serpong. Oke, di Serpong. Terus abis itu masih ini nggak sih Mas? Kan Mas Ardiles nih, kalau yang gua tahu, mungkin anak-anak juga tahu gitu, sering buka kelas ya dulu sama Pak Fadin. Yoi. Itu masih lanjut ya Mas? Udah jarang sih. Udah jarang. Tapi sekarang ada satu, bukan kolektif sih, modelnya kayak Panya juga, yang Sang Akar Institute ya. Apa namanya? Sang Akar Institute. Sang Akar ya. Iya. Oh iya benar. Itu siapa sih? Pak Fadin, Mas Ardiles, sama si Mas ada Dede kan? kan? Oh iya. Itu masih lanjut Mas. Masih sih, tapi sekarang lagi vakum ya. Vakum dulu. Iya. Cleaner kali ya. Oke. Vakum dulu dong. Mungkin Sekarang Januari kali. Oke, Januari nggak apa-apa Mas. Emang yang kalau yang kita skip memang pantas kita vakumin itu. Betul. Oke, sekarang di edisi yang kedua ini kita tuh sebenarnya mau ngebahas buku foto Mas Ardiles yang berjudul Remind. Oke. Ini kayaknya bukan buku yang pertama ya Mas ya? Bener gak sih? Kayaknya gue pernah lihat deh lu kolektifan gitu ya. Iya. Yang dulu itu kan ada sih. Ada. Kala Aku namanya. Itu kolektifan ya kalau Iya, itu kolektif. konsep. Jadi kalau ini personal sendiri. Oke. Ini jadi guys, ini bukunya udah ada di tangan gua dan desain dan bundlingnya Mas ya. Bending ya. Bendingnya bener-bener brand new banget sih ini buat gue. Asik. Atau karena gue yang udah lama nggak beli buku foto ya. Aduh, terakhir tuh gue beli buku foto tuh Sojona Sempu dong lo itu. Iya. Itu buku foto paling keren sih. Buku siapa tuh dulu? Buku siapa itu? Ya? Enggak sih, terakhir tuh gue beli buku fotonya kalau Indonesia ya. Terakhir lo nih yang gue beli nih. Iya. Sebelumnya Roni kan. Roni yang pertama ya. Roni Yang kedua. Yang baru Man Mountain NC. Baru ini akhirnya gue beli lagi. Bukan karena temen, bukan. Cuman karena gue tuh tertarik. Enggak, gue tuh karena tertarik sama buku-buku yang sifatnya ini personal ya nggak sih Mas? Personal gitu maksudnya. Gue tuh lagi dalam tahap yang bener-bener kayak beli buku foto tuh bukan karena temen gitu. Mas kayak oh iya, lu pernah cerita? Pernah gak cerita. Jadi emang bener-bener yang kalau gue beli buku foto, lu suka? Iya, gue suka gitu. Oke, Mas Ardiles bisa ceritain sedikit nggak sih mungkin proses awalnya, proses kreatif awalnya pembuatan buku Remind ini gimana sih Mas? Kalau di buku ini sih sebenarnya gue cerita soal keluarga ya. Keluarga gue ada cerita soal gue sendiri. Gue banyak selfie di situ beberapa.
Terus ada gue motoin bini gue juga. Oke. Sama ada 7 ekor anjing lah. Sebenarnya ini gue cerita tentang pelataran rumah gue lah. Jadi gimana kita tuh nampung anjing yang di rescue dari jalanan. Oh ini 7-7-nya Mas? 7-7-nya. Oh. Terus ya gue sama bini gue kan beda kultur, beda keyakinan. Oh beda keyakinan. Oke. Gitu. Tapi di dalam rumah, jadi di situ ada beberapa simbol yang menyatakan itu. Tapi kita bisa damai-damai aja. Iya. Gitu. Emang yang nggak damai-damai itu biasanya norak Mas. Aduh, gara-gara beda keyakinan aja berantem bro. Jadi sebenarnya yang salah satu hal yang menyatukan ya karena kita sama-sama suka Seni. satwa ya. Oh satwa. Suka Oke. hewan. Tapi bini gue nulis juga. Jadi ya masih dalam lingkup kalau kreatif lah. Oke. Dan sama-sama vegan. Oh sosok vegan. Itu ngaruh Mas. Ngaruh ke maksud gue ngaruh ke proses kreatif lu dalam pembuatan buku vegan. Oh. Karena menurut gue kan vegan itu adalah Eva Celia ya. Oh iya. Iya kan? Eva Celia ya. Sama mamanya ya. Oh iya, kok mamanya gak enak Maril. Oke, vegan berarti Iya. ngaruh ya, Nah, ngaruh. jadi situ pun ada beberapa simbol yang soal vegan kayak ini kan animal liberation. Gitu bro. Nah, proses kreatifnya di situ sebenarnya ada 3 orang yang turut bekerja sama dalam buku ini. Oke. Ada gua. Siapa aja tuh Mas? Kemudian ada Tasya Bintang, Tasya, jadi desainer, sama oke. ada Abdul Aziz. Abdul Aziz nih penulis dari Purwokerto. Dia reporter tapi dia nulis esai juga dan lagi belajar kuratorial. Itu kalau si Tasya kan kita kenal juga ya, gue kenal itu sebagai desainer bukunya gitu. Kalau Abdul Aziz tuh dia lebih ke apa Mas? Ngedit tulisan atau Dia di sini di buku dia ini? enggak, dia di sini dia semacam, gue nggak nyebutin sebagai editor tapi di buku ini gue nyebutin dia sebagai kurator. Oh, Karena sebagai dia kurator. berproses dari awal sama gue. Jadi gue ngobrol sama dia, gue punya foto nih. Lu mau lihat nggak? Karena gue beberapa kali baca tulisannya dia, gue tertarik kan. Tertarik. Jadi gue tunjukin, nah dia bilang kalau mau kita kayak join, jadi kita mulai kolaborasi gitu ya. Oke. Nah dia di belakang dia nyumbang sedikit catatan soal remains. Nah setelah gue beres sama si Ajis, gue sempat nanya-nanya nih ke teman-teman, kira-kira siapa yang bisa desain, kalau bisa perempuan. Kenapa tuh? Karena mau itu. Karena di sini gue ya hidup gue yang sekarang nih apa namanya kurang lebihnya peran bini gue. Oh, sama dong kita ya. Gitu bro. Jadi gue butuh sentuhan perempuan di situ. Nah, ngobrol sama beberapa teman muncul nama si Tasya. Jadi emang sebuah konsep awal itu emang gue pokoknya mau didesain sama seorang perempuan. Nah awalnya sempat didesain sama ada teman gue anak UMN. Cuma gue kayaknya bukan nggak bagus sih, kurang gimana ya? Kurang pas ya. Yeah. Karena kalau seni kan nggak ada bagus nggak ada jelek ya. Yoi, betul bro. Adanya kurang pas atau dan, lebih. Lebih pas. Yoi. Mas untuk waktu pengumpulan fotonya apanya itu prosesnya berapa lama sih Mas? Ini kurang lebih 10 bulan. Oh ini dari nyari foto dari motret. Akhirnya gue mau ketemu Ajis, gue motret lagi ulang dari awal lagi. Karena dia datang dengan pemikiran, dia sempat nunjukin satu novel komik karyanya Will Eisner. Itu yang mana tuh ya? Ada lah pokoknya. Gue taunya komik tuh Fujiko Fujio udah. Doraemon ya. Itu dia nunjukin, nah gue bilang kayaknya cocok banget nih sama foto-foto gue. Dia bikin. Nah, jadi sebenarnya ketika lu ketemu si Ajis itu, lu brainstorm lagi dong. Oke. Gue cerita banyak ke dia. Nah ini menarik nih karena
kebanyakan kan fotografer yang pengen bikin personal project gitu kan lebih kepada egonya dia sebenarnya Mas ya. Nah ini menariknya ketika lu ketemu seorang penulis, akhirnya lu bisa brainstorm dan lu akhirnya memotret lagi gitu. Sebuah menurut gue sih sebuah proses yang sebenarnya kayaknya cukup boleh kita coba tuh ya sebagai fotografer. Nah, karena kan kalau misalnya kalau gue pribadi ngerasain kayak gue pengen bikin buku nih, terus kita ngobrolnya kebanyakan sama fotografer semua, jadi masukannya juga jadi beda-beda dan dan mungkin kalau ngobrol satu bahkan dengan non fotografer sama penulis justru ngebantu Mas. Ngebantu banget, kalau gue sih ngebantu banget. Terus yang menarik di sini hal lain yang menarik, gue akhirnya ketemu Tasya janjian ya. Gue bawa materinya, kemudian gue bawa materi PDF yang dari desainer sebelumnya sama tulisannya Ajis. Gue cuma bilang ke Tasya, ini kolaborasi 3 orang, lu lihat aja. Pertama PDF ya? Jadi PDF yang hasil yang sebelumnya itu udah jadi dummy juga. Dummy itu gue kasih ke anak Sokong. Oh si Gobi ya? Si Pras. Oh Pras. Sokong tuh bukannya Gobi ya? Iya Gobi, temannya Gobi ya. Iya. Gobi Unpredictable. Itu Gobi ya, cerita sama Gobi itu dia pernah ikut pannya. Iya, mentorship. Sama lu kan? Sama gua. Sama Yopi. Dan itu Yopi ngasih ke gua tuh anak. Gua bilang, kayaknya lu bisa handle deh nih anak ini. Karena gua ngeliat ini lo waktu 7 tahun gua baru kenal lo deh. Dan ternyata di situ gua belajar. Ya bener ya, emang mending jadi mentoring aja. Megang orang susah bener gua bilang. Tapi nggak apa itu proses gitu bro. Terus akhirnya gue bilang ke Tasya nih, terserah ini materinya, terserah lu mau ngapain. Sya, akhirnya selang berapa waktu gitu jadi kan, jadi gue lihat oke banget, kalau gue sih oke banget, langsung Tasya desain langsung oke. Tapi beberapa sih akhirnya gue tunjukin ke Ajis. Ajis ada rubah beberapa lah. Rubahnya tuh komposisi halaman. Enggak, dia tadinya yang warna-warna orange ini mau dibikinin jadi background jadi hitam kan. Oh ini. Cuma Ajis bilang coba lu cari warna yang lain dah. Tapi menyesuaikan konten foto. Sama Ajis nambahin yang di belakang ini nih. Kalau coretan gini aja terlalu polos. Kasih sentuhan empasis gitu. Nah, terus waktu akhirnya sebelum launching tuh ini udah launching Mas? Belum kan? Udah soft launching di Purwokerto di Solo. Belum bisa tapi belum jadi ya. Belum. Baru pre-order. Kemarin sih gue udah bawa 10 biji. Oh, 10 cetakan. Cetakan. Nah, si Tasya tuh termasuk yang memilih kertas, milih bending. Dia datang bawa buku, satu buku, dia nunjukin ini buku, kalau gue nggak salah tuh buku orang Taiwan atau orang Cina lah. Bendingnya kayak gini nih, tapi emas. Nah, dan nyari ternyata nggak ketemu yang emas. Akhirnya ini ada di dia online lah. Oke Mas. Terus kalau gue lihat-lihat lagi materinya nih Mas Ardiles kan banyak juga yang potret diri kayak tadi lu mention kan kayak emang ada selfie, emang ada ini. Maksudnya itu secara lu pribadi lu pengen mengungkapkan apa sih Mas? Nah, kalau dari di sini ada 3 hal tentang rumah yang melawan penelantaran hewan satwa. Kemudian yang kedua tentang kita berdua. Tentang kau aku. Jangan ada dianya. Itu kayak lagunya Kenjen Band. Tentang kita berdua. Jadi sama bini gue dan gue sama bini gue nggak mencoba menyatukan visi segala macam, tapi kita mencoba kolaborasi lah di situ buku foto ini. Gitu. Bukan bahkan di hidup hari-hari ya. Jadi gue nggak ngatur dia harus kayak gimana. Dia pun nggak terlalu ngatur. Dan satu lagi vegan. Jadi kalau emang bini terlalu mengatur, takut kamu tato jangan di leher dong. Kalau bisa di dalam. Jadi Mas Ardiles ini ada satu sign
satu tato yang itu juga sebenarnya satu highlight pertanyaan yang pengen gue tanya gitu Mas. Tato itu kan juga masuk di dalam buku ini ya gitu. Maksudnya itu pertimbangannya apa tuh? Akhirnya tato ini menjadi satu cerita gitu di dalam buku ini. Selain tentu aja ini ya atau apalah ini tapak apa. Kalau lihat keseluruhan foto kan, kebanyakan fotonya kan soft pecah, bahkan ada yang kayak screenshot, kotak-kotak gitu kan. Nah tapi ini salah satu yang tajam terus di blow up gitu kan. Nah ini ya terkait yang tadi gue bilang tentang penelantaran hewan. Ini simbol dari animal liberation. Ini berarti statement lu langsung itu kayak tangan manusia, ini telapak tangan manusia, terus itu tuh telapak tangan anjing. Iya ini ketika tempatnya ada di leher dan porsinya gede gitu. Ketika gue ngelihat buku ini gitu, gue langsung tertarik, wah ini kayaknya personal statement yang kuat gitu. Bener tuh ya. Betul. Oke. Emang kalau host nggak pernah salah ya. Terus Mas, di sini anjing ada 7 ya? 7. Namanya siapa aja? Ini ada Kinyot ya? Ada Kunyil ya? Si Kunyil yang udah meninggal yang depan tuh. Oh, ini. Jadi tadi ini. Ya, itu Kunyil. Kok gue jadi innalillahi sih? Gak apa-apa juga. Gak apa juga ya. Bebas. Pokoknya di podcast Panya bebas ya. Yang nggak bebas cuman bayaran. Oke ini untuk Kunyil sebenarnya. Ini berarti anjing berarti sisa 6 dong. Sisa 7. Oh tadinya 8. Tadinya 8. Ini anjing ke 1 2 4. Nah terus ketika lu mengadopsi anjing-anjing itu maksudnya ini kan gue juga menarik sih, ada beberapa foto yang kayak anjingnya di depan pizza gitu kan, maksudnya tuh gue ngerasa bener-bener kayak mereka tuh udah kayak mereka tuh udah bagian dari lu jadi sehari-hari gitu. Maksudnya apakah buku ini juga sebuah persembahan buat ketujuh keluarga lu itu gitu. Bisa juga sih. Bisa juga nggak? Nah, karena gue banyak beberapa scene kan bercerita soal mereka kan, bagaimana mereka akrab dengan kita, dengan kami. Dia bebas berkeliaran di mana aja, jadi nggak ada batasan. Bahkan gue sepakat dengan bini gue, yaitu anak-anak kita. Ada 7 ya Mas? 7. Oke, banyak juga ya Mas. Yoi. Itu kalau 7-7-nya sekolah di Al Azhar apa di Santo Yakobus tuh bisa kita menjet kakak biayanya kakak. Aduh, tapi nggak apa-apa. Namanya juga buat anak ya Mas. Gitu lah bro. Gitu ya. Udah ada yang punya anak belum sih di ruangan ini? By the way, ruangan ini rame ya. Pada diem aja. Oke, Mas. Gitu, bro. Nah, satu sesi lagi yang tadi gue belum cerita. Waktu akhirnya buku ini udah dibikin dummy. Sebelum ini masih ada dummy lagi dong, dummy kasar lah. Oh ini udah jadi kan? Ini udah jadi. Terus gue pengen nunjukin ke beberapa orang di luar kan gue biasanya TikTok sama Fadin kan awalnya. Pak Fadin ya. Terus kemudian ini ada Ajis. Nah gue pengen masukan dari orang-orang lain. Nah akhirnya ketemu Mbak Swanti, Mas Edi, sama Yopi. Nah akhirnya ada beberapa foto yang di-cut. Mbak Swan, Mas Ed, Yopi. Okay. Itu finishing lah. Finishing touch ya. Yoi. Okay. Sentuhan terakhir. Gitu bro. Sebenarnya Mas, ketika lu bikin buku foto ini lu ngelihat referensi buku fotografer yang lain gak sih? Misal kalau gue ngelihat ini cuman pribadi ya, gue ngelihat ini ada setengah ilusinya Mbak Swan. Cuman ada juga dikit-dikit Elliot Erwitt yang dog. Ya. Cuman Elliot Erwitt tuh kan street dog. Ya ini kalau gue ngeliat sih kayak perpaduan. Nah, gue bawa sebenarnya gue nggak banyak lihat referensi. Cuma gue nggak banyak juga sih. Gue bawa sedikit. Banyak apa enggak nih? Enggak banyak. Enggak banyak. Enggak banyak ya. Gue nggak banyak bawa gaya street ke dalam rumah. Oke. Kalau gue sih begitu. Tapi gue nggak terlalu. Berarti ini lebih ke ya udah personal ya karena ada. Jadi gue yang gue suka aja. Bahkan kalau lihat kan komposisinya kacau kan, beberapa ini kacau.
terus nggak tahu ya orang kalau gue Iya, menganggapnya orang kan tahu ya. Kalau netizen zaman sekarang, bagus mas. Kalau foto kita nggak apa-apa jelek guys, nanti ada Lightroom. Anak zaman sekarang asli begitu, asli. Tiap beberapa kali gua diundang ngomong gitu ya tentang jangan lupa fallback ya bang. Iya, itu yang pertama, itu kenanjisan yang pertama. Terus yang kedua tuh yang mereka tanya bukan lagi estetika dan lain-lain, udah mulai editnya gimana sih mas? Belajar gini Oh emang. iya, edit kamar gelap Edit digital kamar ya. gelap. Jadi kalau menurut gue sih buku ini benar-benar sebuah personal statement, sebuah yang bisa dibilang kayak hadiah lu gitu Iya, ya mas ya. betul. Terus ada lagi nggak sih mas yang mau disampaikan tentang buku ini gitu, misalnya lu apa gitu? Gue sih ini kemarin ada pertanyaan kayak gitu di Solo juga. Oh iya, ini Mas Adros ngomong udah kemana aja kemarin mas? Di Solo. Solo foto festival. Oh, bro. bukan di Purwokerto juga kan? Purwokerto. Habis itu Bawa ke buku ini kan? Kalau Itu sambutannya gimana tuh? Kalau variatif sih. Isi ya. Kalau isi udah pasti doyan dong gini. Tapi kalau di isi tuh banyak bicara soal gue harus punya buku nggak sih? Oke. Sama gue ada 2 pertanyaan yang gue masih ingat. Ini kok kebanyakan fotonya gelap, fotonya noise. Masih ada yang begitu anak masih. isi. Karena yang hadir di situ tuh kebanyakan baru anak kali. semester 1. Oh iya benar. Gitu dong. Nah ada satu lagi mungkin seniornya yang nanya, dia bilang gimana dengan eksploitasi hewan eksploitasi satwa yang macam berburu paus di Halmahera, berburu hiu di Halmahera. Nah, terus gitu. ada juga yang gitu sekolah juga. beruk tuh di Padang apa ya? Ya, Beruk kan ada kan? gitu. Ya itu sampai ke situ nggak mas? Sampai ke situ nggak buku ini? Enggak, buku ini iya sampai sih ke situ nggak? sebenarnya ini kan melawan penelantaran satwa kan, bukan mancing. Kalau gue sih sama bini cita-citanya kalau kita punya duit ada lahan. Ya, jadi sampai sekarang lu masih terus adopt? Enggak, karena keterbatasan lahan. Rumah gue udah enggak. Tinggal di mana sih mas? Ada sekarang di Bekasi. Oh di Bekasi. Oh deket dong sama Panalab. Oke, ngomong Panalab yang baru sekarang ada di Bekasi. Di komplek dekat nantilah pokoknya kita ceritain di episode Metropolitan Mall. Jadi pintu keluar Metropolitan Mall. Jadi kalian wahai milenial karaoke Spotify Duck Down, coba deh hidup kalian lebih berkesenian dengan mengunjungi Panalab ya. Oke. Di pokoknya alamat jelasnya itu ada di Taman Villa Baru A26 Bekasi, Jawa Barat. Oke. Tapi jangan bilang Jawa Barat tuh jauh ya. Cuman memang agak kesanaan dikit gitu. Oke, balik lagi Mas ke tentang buku Reminds. Dijual berapa nih Mas? Itu 159. 159. Itu pre-order apa? Iya, pre-order. Pre-order. Ya. Kan kita melawan, di samping melawan penelantaran, kita melawan yang apa? gitu. Major yoi. Mas, sekarang yang gue menarik nih, sekarang kan ini kan nggak ada ISBN ya, benar nggak ya? Sebenarnya sih seberapa perlu sih ISBN untuk menerbitkan sebuah buku yang personal ya, seperti ini gitu. Menurut lo, kenapa akhirnya lo pernah kepikiran nggak ada ISBN atau enggak gitu? Gue bahkan kepikiran kalau ini kan nanti ada beberapa tahap pre-order kan. Mungkin gue masih kepikiran tapi belum tahu jadi apa enggak di pre-order yang kedua atau ketiga. Udah mulai ada. Tapi belum tahu dong. Nah, menurut gue yang gue selalu menarik, pengen gue tanyain sama seniman-seniman indie kayak lu kayak gitu. Sebenarnya perlu nggak sih ISBN gitu Mas untuk sebuah? Tapi kita ngomongin secara global ya, maksudnya pemasaran kah atau sebuah pencolongan nantinya hak cipta lah dan lain-lain, itu gimana Mas? Menurut lu secara pribadi? Kalau gue sih karena bergerak dari awal indie, jadi ya ngapain harus ada itu ya. Berarti kalau ini akhirnya dicolong ya kita udah mulai dengan indie tanpa ISBN, konsekuensinya kan ya siap begitu gitu ya. Berarti
dari awal memang sudah memikirkan hal itu. Ya, iya. Makanya gue selalu menarik tuh ISBN dan lain-lain gitu maksudnya kita kan kadang wah ribet juga sih sebenarnya tapi nggak mengganti juga kan bener isi dan lain-lain. Karena banyak kalau bercermin dari teman-teman yang indie label kan nggak harus terdaftar itu kan kayak terdaftar ke gue nggak tahu juga sih ya. Oke Mas, sekarang kita masuk ke penyusunan foto nih dari awal sampai ke ending. Di foto awal sampai ke foto terakhir itu sempat ada perombakan nggak? Dan yang kedua tuh ada tujuan nggak lu nyusun penyusunan ini gitu? Kan kalau gue lihat nih ada yang square kecil, kemudian ada yang yaitu yang tato itu yang langsung jebret gitu. Nah yang menarik tuh sebenarnya yang menarik dari buku foto tuh gue selalu pengen tahu penyusunan foto si fotografer dan kuratornya itu proses. Jadi karena di awal Ajis nunjukin komik novel yang Will Eisner itu, ada yang bilang coba lihat Bung, kira-kira cocok nggak cara nyusunnya? Will Eisner itu komiknya apa sih Mas? Lupa. Dia orang Amerika ya. Jadi satu jadi dia punya 3 seri. Bukan jadi, yang ini ya, yang Persepolis Iran itu kan sih? Bukan ya. Jadi dia banyak cerita soal kaum urban, bukan urban sih, kaum imigran. Awal-awal di Amerika, awal-awal dulu. Oke. Rumah juga kayak gitu. Oh iya Will Eisner ya emang. Jadi kalau gue lihat sekilas ini komik ini yang akhirnya menjadi acuan kalian berdua. Apanya tuh Mas? Maksudnya tadinya sih mau bikin gaya kayak komik banget. Cuma kayaknya kalau komik banget kan ini kan kayak ilustrasi kan. Jadi goresannya pasti beda. Nah tadinya tuh yang desain awal tuh udah jadi kayak komik. Jadi ngumpul komik strip. Satu apa namanya? Satu cerita gitu. Satu cerita terus satu halaman ya. Satu halaman tuh berapa foto. Nah, tapi gue kasih komik ini ke Tasya juga. Sama si foto yang sequencing awal. Nah, dia bongkar sih nggak banyak. Dia bikin agak lebih renggang aja sih. Nah, ini juga salah dan satu lagi tuh waktu pertama kali gue lihat hasil desainnya Tasya, gue merasa gue melihat ini lagi bermain anjing-anjing gue tuh lagi kayak lagi bermain di si Tasya ya. Wah, ini boleh nih kita undang ya si Tasyanya buat satu lagi bermain di dalam rumah. Satu sesi podcast ya. Boleh juga tuh. Gitu terus juga fakta yang juga kayaknya asik juga yang akhirnya kita temuin tuh ternyata lu referensi lu nggak harus foto gitu. Lu akhirnya foto. Komik kan? Lu komik gitu ya kan. Nyambung kayak yang si Anto tadi kan. Dia ngobrol. Punya Anto cakrawala aja luas. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini, Anto itu adalah teman kita juga. Cuman ya mungkin agak absurd lah kalau Anto ya. Tapi bisa kita undang tuh ya ke podcast gini. Bisa. Boleh. Pemikirannya oke lah. Nah, Mas, pesen lu bener nggak kalau orang yang mau bikin buku foto itu referensinya nggak selalu fotografer gitu. Lu berarti dengan komik pun itu juga lu ngebantu kan, lu melihat adegan by adegan gitu. Karena apalagi lu bilang ketika udah sampai ke desain ini kita udah masuk ke adegan by adegan. Gitu. Oke, nah terus ada setelah ini mau bikin apa lagi nih? Nah, jadi maksud gue bukan buku sih, lebih kayak lu strategi promonya itu gimana tuh Mas? Setelah di Solo sama di mana? Di Purwokerto gitu. Nah, sekarang yang menurut gue yang juga agak penting, banyak banget ya hal yang penting ya, karena bikin buku foto kan penting. Satu lagi kalau indie itu kan promo kan, promonya serba sendiri. Itu ada rencana apa Mas di gue sih kalau promo sekarang baru medsos ya, Instagram sama Facebook. Terus Friendster enggak? Oh enggak. Friendster kayaknya zaman itu udah enggak ada. Nah, apa namanya? Rencananya sih tanggal 29 November di Jakarta Creative Hub. Jakarta launching. Creative Hub. Itu digawangi sama Panya
Oh, sama Panya. Panya Foto Institute juga. Itu Gue diajak sama Panya. Infonya lebih lanjut apa? Iya, lebih lanjut. Itu di lagi situ proses. Bisa jual Nah, juga, Mas. info dari Lisna sama Mbak Swanti nggak bisa jual. Oh, nggak boleh Tapi jual. kita di luaran bisa. Oh. Di luar situ bisa. Gini ya. Di depan pintu gitu ya. Pembicaranya mana? Bentar-bentar lagi jualan, Bro. Jadi nanti yang naik yang jadi kita semacam kayak diskusi sih, Bro. Jadi ada gua, ada Tasya, rencananya sih salah satu pembicara lagi sama moderator. Oke. Ada sih. Gitu. Kapannya kalau butuh-butuh moderator boleh ya. Oke, siap. Boleh ya. Mas, terus nih ketika gua lihat-lihat foto ini kan didominasi sama warna ini coklat bukan sih? Coklat terus ini krem ya? Yoi. Krem. Nah tiba-tiba di tengah-tengah jureng ada oranye, biru, merah. Nah itu statement apa lagi yang mau lu bilang tuh? Sebenarnya buku ini sih bukan cuma bercerita soal gua sama bini gua yang punya latar belakang berbeda ya. Kita satu dari timur, satu dari barat. Yang dari timur siapa? Gua. Oh iya pastilah. Gitu. Ya. Tapi di sini kita cerita soal kita yang dulunya kita cerita soal asal kita di kertas oranye, iya, merah dan biru. Jadi di sini ada gambar salib, ada gambar si rumah gadang. Nah, itu rumah gadang tuh bini gua, salib tuh ya. Salib tuh gua. Okay. Nah, tapi nilai-nilai yang kita bawa dari dulu itu tetap melekat lah ya. Walaupun lepasnya nggak banyak. Yang sekarang kita anut tuh ya animal lovers, vegan. Berarti nilai ini salib nih lu melakukan ya, lu. Kalau gua kan Al-Qur'an salib balik lagi ke Al-Qur'an. Terus bini gua tuh gadang lah. Oh, gadang. Oh, berarti ini Nah, ya kembali ke yang ini. Ini sih sebenarnya kan mau cerita soal gua yang salib, tapi gua Ambon. Okay. Nah, karena warna orange ini kan identik dengan Ambon yang suka banget sama Belanda. Oke, Netherlands. Iya tuh pertama kali lihat. Nah, terus ini merah nih suku asli apa? Ambon Alifuru namanya. Oh, Alifuru. Nah, biru ini Ambon tuh sangat cinta sama Israel, Bro. Oh, iya ya. Gitu. Pak, gua ada Ambonnya juga saya. Gitu, Yahudi banget lah. Yahudi banget. Nah. Gua makanya setiap ngelihat Israel kayaknya gue deh itu rasanya gitu. Jangan serius-serius lah pendengar ya kan. Kalian ini udah kerja serius, gitu. Nyari duit serius, dengerin podcast juga serius. Kalau tadinya mau yang di rumah gadang ini mau dikasih warna hijau, cuma kan cuma kan beberapa teman termasuk ini udah ngapain lagi, udah rumah gadang kan lu kasih hijau lagi, di sini ada gambar orang Padang. Ini istri lo ya by the way. Bro. Terus kalau kita ngobrol soal square gini, ini buku foto itu sampai ngekonsepin sedalam itu nggak? Maksudnya di halaman segini backgroundnya putih square BW kayak gini gitu? Iya pastilah, pasti ada penekanan tertentu ya. Soalnya kan dulu karena kalau lihat bukunya, kalau lihat dia mati ya, karena tadi gue baru ngobrol sama teman gue, anak desain, dosen juga, dia bilang buku lu nih harus diamati lebih seksama, Bro. Karena kalau ada beberapa scene lah. Nah, ada beberapa scene dengan penekanan sendiri kan. Gitu, Bro. Jadi karena iya sih ketika kalau yang ini kan sebenarnya cerita masih soal interaksi antara soal anjing, soal gua sama bini gua, terus ada interaksi di scene yang ini nih, yang pertama. Kenapa gue beri penekanan di yang ini nih kecil-kecil? Karena di sini terasa lebih intim aja dong. Lebih personal. Iya sih, di sini gue kan? ada mata. Nah, tadinya ada satu foto mata doang. Ini bukan ini ya? Bukan. Ini kan ada mata, ada anjing gue. Kan? Oh iya oke. Ada satu mata doang, itu akhirnya di-delete. Di-delete? Oh kenapa tuh? Karena nggak nyambung dengan scene yang ini. Sequence-nya nggak nyambung. Oh ada yang ngerubah ya di sini ya? Gitu bro. Oke. Iya sih. Mungkin nggak nyambung ya. Langsung gitu. Karena ada orangnya. Oh iya sih. Mungkin nggak nyambung ya. Gitu bro.
Terus Mas, ini juga karena iya sih, ini remains gitu ya, terus nggak ada tapi ada ya nama lu Ardiuven. Yang gue pengen tanya juga, ini kan juga banyak foto lu nih. Nah ini yang motret istri lo atau selfie? Selfie, tapi selfie-nya kadang gue kayak yang tato ini, gue butuh tripod. Oke. Gue butuh tripod, terus gue ngatur dulu, baru gue lihat bilang bini gue lihat. Berarti itu lihat dulu pas gitu ya, pas enggak, baru gue yang tekan dulu. Ini pakai flash kayaknya Mas Agus. Enggak pakai flash. Ini lampu. Jadi ini baru habis ditato nih. Baru habis ditato, jadi ada lampu yang buat nato tuh kan. Gitu kan. Oke. Ini di tato di mana? Di Kemang ya, Mas? Manggarai. Oh, Manggarai. Jangan di kota tua ya, Mas. Itu pakai itu bersihin kulit ya, pakai itu gue pernah. Jadi gue pernah di Bali, di Kuta gitu kan. Tahu kan tato-tato temporer gitu kan. Itu pakai bersihin ya, wah gila sih. Enggak sih, itu sih nggak patut dicoba ya. Kalau menurut gue, karena zaman dulu kan ya tingkat kealayan kita kan dulu pernah lah pasti ya kan pengen nyobain tato tribal dan lain-lain. Nah, terus juga ada beberapa frame-frame yang kayak ini sih yang gue suka nih, yang ini nih yang interaksi. Bener-bener yang kayak ya mungkin karena gue juga mungkin lulusan teater juga kali masih kayak ngeliat wah ini emang adegan by adegan karena di sini ada lampunya betul. Juga terus ada si pemainnya anjing ini itu. Pembacaannya gitu. Agak berbeda nih. Kalau gue dari sekian banyak orang, tadi gue baru ketemu 2 orang juga bahas ini. Gitu deh. Kalau dari gue pribadi, ini gue ngeliat kayak adegan by adegan. Ya gitu, itu Mas. pasti. Karena menurut gue nih kayak yang, nah lu buat lu semua jangan gue bacain, lu ntar nggak beli. Kalau nggak beli kesian Mas Ardila sih kan. Kalau gue pribadi melihat ke balai halaman tuh gue kayak ngelihat kayak gue baru masuk IKJ gitu dan nggak tahu apa-apa tentang seni peran gitu. Tiba-tiba gue tuh nonton ujian senior gue gitu. Jadi waktu gue pertama kali masuk tuh gue nonton senior gue main tuh monolognya Edgar Allan Poe namanya Kucing Hitam, dan itu monolog yang bener-bener 18 lembar kalau nggak salah, dan itu adalah pembuktian kita sebagai aktor kalau dari semester 4. Jadi banyak yang tumbang di semester itu. Nah, ketika gue ngeliat buku ini tuh gue langsung ngeliat, ini kayaknya Edgar Allan Poe banget ya. Cuman di endingnya ini harus statement buat promo nih. Cuman di endingnya itu ini naskah misteri karena di endingnya dia ngebunuh istrinya dan ditanam ke tembok. Itu naskah keren, dan gue mainin itu satu angkatan gitu sendiri-sendiri kan, latihan dan lain-lain. Solo itu tampil. Iya, monolog. Dan ketika gue ngelihat ini benar-benar wah ini kayak Edgar Allan Poe nih, The Black Cat, Kucing Hitam. Itu naskah klasik kan? Naskah klasik Edgar Allan Poe. Itu keren sih karena tuh gue lihat kayak yang ini. Wah. Kalau menurut gue sih pengalaman gue memegang buku lu ini adalah gue nonton teater misteri kayak gitu. Kalau gue kelam ya, rada kelam ya. Nah, itu kelam sih enggak, karena gue suka sama naskahnya itu. Karena ada teman gue anak lulusan ISI juga, dia sekarang lebih main batik. Dia bilang kayak gue liat buku lu, kayak gue liat lu lagi nyembuhin sesuatu. Menyembunyikan. Ya. Oh, wah apa nih Mas? Ya tahu. Ya kan istri kedua lagi. Enggak, kalau gue sih makanya mungkin ya yang menyenangkan dari buku foto, bener nggak sih Mas, ketika lu mengeluarkan buku foto dan lu mendengar feedback orang itu gitu. menarik ya. Menarik udah ada feedback apa aja Mas? Banyak tadi sih. Kan yang tadi dari gua, terus dari temen lu dia bilang kalau teman gue yang anak desain itu bilang ini sih segmen audiensnya nggak bisa sembarang orang Bung. Dia manggil gue Bung kan, personal ya. Iya, terus dia bilang ini kayak lu cerita pelataran lu tapi endingnya ada di halaman belakang. Oke. Gitu. Adanya di halaman belakang. Kita ngobrol soal endingnya itu di halaman belakang, di halaman belakang rumah. Gitu. Nah, akhirnya juga statement temen lu itu akhirnya juga mengusik gue kayak ini, temen lu bilang ini nggak bisa sembarangan orang. Secara lu pribadi, kita kan emang oke lah kita memproduksi ya, itu seniman gitu. Maksudnya kalau nggak buat semua kalangan gitu Mas, lu
memikirkan hal itu nggak kayak? Gue sih nggak terlalu. Recehnya gini deh. Gue nggak terlalu. Aduh, buku gue nggak laku nih gitu. Gue nggak terlalu memikirkan itu, tapi gue pengen bilang itu ini lo ada hidup yang kayak gini. Ada sesama lo yang hidup kayak begini loh modelnya. Gitu doang nggak sih tuh? Jadi simpel itu. Jadi nggak nyampe yang laku enggak. Bahkan ini bini gue akhirnya sepakat dengan bini gue, ini sebenarnya project yang agak apa? Agak merugi dikit lah. Oh iya. Ya nggak apa-apa gitu, lah. Iya. Yes. Santai sih. Ini dari ini ya buat pendengar nih. Ini bukunya benar-benar dari tangan gue, dan gue tuh ngeliat kayak ini bundlingnya buku-buku Tokyo orang Jepang gitu. Ini yang menarik nih. Nah. Waktu Mas Edi pertama kali megang ini, Edi Purnomo, dia bilang ini kayak buku ada fotografer Tokyo. Nah iya, karena bener, karena gue langsung nyebutin namanya. Nah gue lupa namanya, cuman beberapa dan itu Mbak Swanti belinya di Jepang. One Half Film itu kok nggak salah nama tokonya. Iya. Ini bener, karena ketika gue ngelihat beberapa showcase fotografer, cuman emang nggak di sini sih. Ya waktu beberapa kali berkesempatan keluar, nah yang Jepang tuh begini-begini mas. Okay. Emang maksudnya berarti emang lo nggak melihat sana ya? Gue kaget. Mas Edi tuh kan salah satu keunggulannya Edi Purnomo kan begitu. Kita nunjukin karya, dia ambil buku, ini loh, foto lu sama kayak gini. Gitu. Tapi iya sih kayak. Dan menariknya Mas Edi bilang ini buku ini, gue bilang ada di perpustakaan nggak? Enggak, itu di kamar gue. Buku yang Jepang itu, yang mirip dengan ini. Mas Ed, kok ditaruh di kamar sih gitu ini? Gitu. Iya sih kalau jadi ya buat. Dan akhirnya si Tasya browsing tuh, ketemu. Kayaknya emang menarik sih ngobrol sama Tasya ya kawan-kawan. Karena ini bukunya bener-bener baru sih menurut gue untuk di Indo ya. Kayaknya ya gue nggak terlalu banyak perhatiin buku indie sih, nggak tahu yang lain. Cuman beberapa kali yang gue lihat, mungkin ini kayaknya yang salah satu desain yang baru, dan kayaknya good job banget sih buat Tasya, buat lu gitu. Mungkin juga bisa jadi selain fotonya ini juga bisa buat jadi referensi kita ngelihat gitu. Karena gue sampai sekarang pun pengen bikin buku gitu. Dana ada, bukan nggak ada. Cuman kepedean yang nggak ada. Enggak lah. Kayaknya harus sering-sering ngobrol sama Mas Yopi. Iya. Yopi membuat kita menjadi pede. Benar. Terus yang kayaknya yang yang paling justru emang gue akhirnya mau nanya yang 3 tadi. Bukan belum. Pengen nanya yang paling ini emang di segmen terakhir, agak-agak terakhirnya. Kenapa dinamain Reminds ini? Nah, Reminds ini sebenarnya kan ini kan banyak bercerita tentang pergi, kepulangan dan kepergian. Ada yang pulang, ada yang pergi, sisa-sisa lah. Sisa-sisa gue sebagai Ambon, bini gue sebagai Padang, tapi kita punya statement yang baru di sini. Sempat ada beberapa judul kan? Iya, ada sempat beberapa judul. Akhirnya gue ngobrol sama Ajis, terus Ajis bilang coba tanya bini lu. Nah ini bini gue yang milih Reminds saja. Ini kita ingetin lagi kepada pendengar podcast, Ajis itu adalah penulis dari Purwokerto ya, bukan Ajis Gagap ya, Mas. Bukan. Oke, Reminds. Oke, Mas Ariles, sekian dulu nih ngobrol-ngobrol di Radio Cianjur. Di podcast Panya kali ini, satu hal sih yang bisa gue bilang, buku ini bener-bener layak buat kalian beli. Bukan karena Mas Adres temen gue, bukan. Cuman karena ini ketika gue melihat ini adalah jadi satu sistem yang kayak buku personal tuh harus diterbitin. Itu kayaknya cambuk buat gue dan semuanya gitu yang akhirnya dengan lu ngeluarin buku ini, gue semakin oh iya ya bener ya, buku personal tuh emang harus di ini. Terus yang kedua, bener-bener buku dengan desain dan kertas yang unik sih, ya kan Mas, dengan desain yang unik. Dan satu lagi, rugi dikit nggak apa-apa. Rugi dikit nggak apa-apa. Kok yoinya sempelan. Kalau bisa kan untung kan. Oh iya,
Mas, Instagram Mas Ardi kalau mau pesan bukunya gimana caranya? Jadi ada link yang bisa diklik di profil Instagram gue. Nama Instagram Ardiles, bukan Rantai. bukan. Ardiles Akiwen. Jadi di link itu nanti Ada di profilnya ada link. Profil. Nanti di situ klik. Ada proses selanjutnya. Ada proses selanjutnya. Oke. Nah, gitu dong. Lu kalau mau pada bikin buku tuh jangan langsung DM ke nomor handphone. Ya kan? Harus ada proses selanjutnya. Biarpun rugi dikit kesannya mahal ya kan. Oke Mas, ada pesan nggak buat teman-teman nih yang mungkin gua gitu yang lagi ngumpulin foto aja terus bukunya kapan? Ada pesan nggak buat? Gue di Purwokerto gue ngomongin soal yang waktu gue masih ingat dulu lu datang di Polimedia yang bawa buku apa namanya? Dilupain Yang aja itu grup Pak. Bluetooth. Iya kan? Enggak dilupain aja itu. Enggak. Terus Itu satu- repertoar. Repertoar ya. Repertoar, oke. Kita Satu itu hal yang gue masih ingat sampai sekarang tuh Dok. Lu bilang bahwa kalau lu bikin buku foto tuh lu berasa kayak The Beatles. Tapi kalau lu belum bikin lu kayak ST 2 gelas. ST 2 gelas lo ya. Bukan yang lain kali gitu, ya. bro. Iya, benar. Karena kalau ya The Beatles tuh kan sangat personal banget. Iya. Jadi kalau Dan musisi ya gokil. album ya Mas. Yoi, Fotografi ya Iya. fisik gitu. Yoi. Oke. Gitu, Pesannya itu aja Mas Adil. Itu aja sih. Oke guys, nah di segmen terakhir ini, gua pengen banget nanya Mas Ardiles Akiuven. Ini udah pada kenal belum sih tampilan Mas Ardiles Akiuven nih? Sekarang kalau di depan gua tuh dia pakai jaket jeans ya kan, baju hitam ya Mas ya. Nah ini gue pengen nanya 3 hal yang bahkan mungkin berarti berapa bulan terakhir ini orang terdekat lo ya istri lo benar gitu maksudnya Ajis dan Tasya ya. Nah bahkan Ajis dan Tasya aja nggak tahu tentang lo. Apa aja sih Mas? Yang pertama, contohnya lo mau bisa minta contoh atau gimana? Kalau contohnya gue nih yang di nggak tahuin mungkin istri gue tuh sampai sekarang taunya tuh kalau gaji gue masih yang lama. Cuman yang seperti itulah yang kita perlu tahu. Misal, Dok, buku gue tuh budgetnya rugi atau apa gitu. Atau misalnya gue tuh sempat nggak pengen nih ngeluarin buku ini. Atau bahkan sebenarnya gue belum puas sih atau gitu. 3 hal aja Mas. Yang receh-receh aja kayak omen. Gak perlu yang serius-serius banget ya kan? Apa tuh? Mungkin harga kacamata lu kah yang istri lo nggak tahu itu harganya berapa ya? Apa ya? Cuma karena setelah buku ini tuh, setelah bikin buku ini gue banyak belajar soal gue harus jujur ke bini gue. Ya. Dan maksudnya banyak hal sebenarnya yang akhirnya bini gue tahu. Apa Kartu kredit. Kartu kredit. Itu kartu kredit kenapa Mas? Jadi selama ini gue pakai kartu kredit, tapi bini gue nggak tahu. Tiba-tiba dia pinjam handphone gue dong. Iya, pinjam handphone gue. Terus ada email Yahoo gue kebuka, belum gue log. Ini tagihan Anda segini. Ya, ini apaan nih? Waduh, itu klasik banget ya. Itulah pendengar. Itu baru-baru belum lama. Itulah kelebihan podcast Panya adalah ngobrolin fotografi di depan, berantem di belakang. Dalam proses itu. Oke, itu yang pertama. Yang pertama akhirnya Mas Ardiles tahu kalau dia punya kartu kredit. Ada 2 lagi nih. Apaan tuh Mas? Sama tuh, pertanyaannya sama. Iya pertanyaannya sama. Mungkin lo makan apalah, gue tuh makan harus nambah 2 kali tau gak sih gitu atau apa gitu. Atau misalnya lo bilang gue makan gorengan sih, bini gue udah bilang lu kok ngurangin gorengan. Wah itu tapi buat gue makan gorengan akhir-akhir gorengan masih sering ya di parah. Istri lu namanya siapa Mas? Mbak Sininta, Mas Ardiles makan gorengan makin sering. Nanti bisa kita fotoin ya. Kita fotoin nanti Mbak Sininta bisa bikin buku tuh. Judulnya Fried. Cila gorengan. Oke, yang ketiga apa Mas? Apaan ya? Nah yang ketiga gue baru, ini receh banget sih sebenarnya. Nggak apa-apa, receh banget. Nggak apa-apa. Gue baru permak celana gue 2, tapi ini gue nggak tahu. Permak celana cuy. Iya sih, emang penting sih permak celana ya Mas. Terus permaknya ya gue mau bikin rada cutbray itu. Awas nanti dikira Bung Edo Kondologi ya kan?
Nanti Bung ditawar, Bung Edo. Jadi Kak. Oke, gitu. Jadi yang pertama itu Mas Adilas baru tahu istrinya punya kartu kredit. Terus Gue yang punya kartu kredit, Yang kedua dia masih sering makan gorengan. Yang ketiga dia mau berbak celana. Oke guys, sekian dari gue Fernando Rani dan Mas Adilas Agiuven. Dan satu pesan gue yang pasti tetap beli bukunya Mas Adil. Oke. Thank you, brother. Sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.